Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di seputar informasi dunia pendidikan. Kali ini saya banyak menerima pertanyaan bagaimana cara mengisi lembar PBD untuk satuan pendidikan PAUD. Ya. Oke, marilah tanpa berlama-lama, mari kita simak bagaimana cara pengisian lembar PBD untuk satuan pendidikan PAUD. Rekan-rekan semua, setelah kita berhasil download lembar PPD, nah filenya akan seperti ini, ya. Lembar PPD PAUD 2023, ya. Nah, kita dapatkan filenya seperti ini. Setelah itu, kita buka filenya. Nah, file yang ada dalam lembar PPD itu ada eh, beberapa sheet, ya. Mulai dari baca aku, lembar evaluasi diri, lembar identifikasi, lembar IRB RKT, panduan, lembar rencana, dan daftar kegiatan ARKAS, serta final. Nah, yang paling harus kita pahami, kita pertama adalah baca aku. Nah, di sini adalah eh, baca aku itu berisi tentang bagaimana cara pengisian dan seputar informasi pengisian lembar PBD, ya. Dari mulai cara penyimpanan dokumen, terus cara pengisian bagian-bagian yang lain, ya. Nah, sekarang kita mulai dengan mengisi mana yang akan didulukan. Pertama, dalam mengisi lembar PBD yang didahulukan adalah lembar evaluasi diri. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengisi lembar evaluasi diri, ada beberapa hal yang perlu dipahami, ya. Kita lihat di sini. Nah, ada satu baris, ya, di sini yang di warna biru, ya. Hal yang perlu dipahami tentang lembar evaluasi diri. Nah, kita baca satu persatu. Satu visi. Jadi indikator kinerja merujuk pada indikator dimensi D dan E konsisten dengan kerangka PAUD berkualitas, transformasi satuan PAUD dan PSP dan akreditasi. Yang kedua, hasil evaluasi bukan rapor satuan pendidikan. Hasil evaluasi diri tidak dimaknai sebagai data objektif, melainkan hasil refleksi kondisi satuan yang disepakati bersama antara kepala satuan pendidikan serta pihak yang terlibat di dalam PBD. Yang ketiga, tidak berisiko atau high stake, ya. Hasil evaluasi diri adalah milik satuan dan tidak menjadi dasar perlakuan apapun terhadap satuan, termasuk pelakuan penerima BOP. Selanjutnya, satuan perlu melakukan evaluasi diri sejujurnya agar hasil evaluasi benar-benar dapat digunakan untuk memandu penentuan aspek layanan yang ingin disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Yang keempat, yang utama adalah prosesnya. Yang utama adalah proses. Apabila ada hasil evaluasi yang menunjukkan kondisi yang belum baik, justru hal tersebut merupakan keberhasilan satuan PAUD dalam mengidentifikasi kondisi yang masih perlu perbaikan. Yang menjadi satuan PAUD berkualitas adalah keinginannya untuk bergerak dan meningkatkan kualitasnya. Ya. Bahwa dari hasil pengisian lembar evaluasi diri ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan BOP. Nah, jadi hanya sebagai acuan untuk memandu aspek-aspek penentuan aspek-aspek layanan yang ingin disediakan dan ditingkatkan kualitasnya di satuan pendidikan masing-masing. Makanya ketika mengisi lembar evaluasi ini harus sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya, tidak boleh mengada-ngada.
Tuh, seperti itu. Nah, setelah kita baca ya hal yang perlu dipahami, kita lanjut ke bawah di sini. Ya. Sekarang kita lihat di sini adalah langkah-langkah untuk mengisi lembar PBD ya. Ada 5 langkah ya bisa dibaca. Nanti boleh dibaca oleh rekan-rekan semua sebelum mengisinya. Nah, kita langsung mengisi ke kotak di sini. Nah, dalam pengisian ini, tabel evaluasi dirinya, kita perhatikan kolom yang ada di setengah ini. Nah, di sini ada tata cara bagaimana cara mengisi untuk tiap kotaknya. Nah, berikan tanda kali pada kotak yang paling sesuai dengan kondisi di satuan Anda. Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Oh, jadi suruhannya bahwa kita memberikan tanda X atau kali pada kotak yang paling sesuai dengan kondisi satuan Anda. Jadi kita pilih di sini kotak kali tanda X, misalnya di sini X. Kalau memang ini sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Misalnya di sini, satuan memiliki dokumen perencanaan tingkat satuan atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini pasti semua satuan memiliki dokumen KOSP ya, kurikulum. Kita berikan tanda X. Nah, karena di sini ada kalimat Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Kita kembali pilih berapa eh, kotak-kotak di sini masih kosong. Kita cari mana kotak yang eh, sesuai dengan lembaga kita. Misalnya di sini dokumen kurikulum di satuan Anda memiliki komponen sebagai berikut visi misi, misalnya sesuai di sini. Nah, kita berikan kotak. Berikan tanda silang. Selanjutnya misalnya kita tambah lagi di sini kotak kali. Karena di sini suruhannya berikan tanda kali pada kotak yang paling sesuai dengan satuan Anda. Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Jadi, dalam lembar evaluasi diri yang elemen satu, kualitas proses pembelajaran, di sini ada 10 kotak. Kita boleh memilih lebih dari satu kotak. Nah, jadi kita boleh memilih lebih dari satu kotak. Apakah semua harus terisi? Misalnya kotak-kotak kosong ini, kalau sudah kita pilih satu atau dua kotak, jadi kita tidak usah memilih semuanya. Nah, kalaupun memang ada semua di lembaga kita sesuai dengan yang ada di kotak ini, kita tinggal pilih semua bisa. Nah, kalaupun ada semua sesuai dengan di lembaga kita, setiap kotak ini ada semua, kita bisa memilih semua. Nah, hasil evaluasi dirinya akan muncul menjadi prima. Kalaupun misalnya di sini ini tidak ada, kita hilangkan. Nah, ini tidak ada, kita hilangkan. Misalnya hasilnya menjadi perlu pengembangan. Nah, gitu. Jadi eh, untuk hasil evaluasi diri di sini, deskripsinya, deskripsinya kita tidak usah isi. Nah, ini sudah menjadi rumus sendiri. Ya, ini akan muncul tersendiri ketika kita sudah mengisi kotak-kotak ini dengan tanda X ya atau tanda silang. Nah, selanjutnya untuk ke bawahnya kita lihat di sini. Nah, kita temukan lagi di sini elemen satu kualitas proses pembelajaran D ya 2 stik 1 proses pengelolaan kelas. Kita ingat kotak paling tengah ketika kita mau mengisi ya setiap ketika kita mau mengisi ini kita cek di kotak tengah ini. Di sini ada arahan bagaimana cara mengisi kotak-kotaknya. Misalnya sini beri tanda X hanya pada satu kotak yang paling sesuai.
Berarti kita hanya dibolehkan hanya memberi tanda satu tanda X. Ya, misalnya di sini. Kalau kita coba berikan dua tanda X apa sih? Nah, di sini sudah ada suruhan. Pilih satu pertanyaan saja. Jadi kita tidak boleh memilih dua atau kita tidak boleh memberikan tanda X di dua kotak ini. Jadi kita cukup satu. Silahkan di sini atau di sini. Ya, yang ini dihilangkan. Misalnya ini masuknya. Yang penting satu tanda kotak seperti itu. Nah, selanjutnya ke bawah. Di sini ada lagi kita cek baca suruhannya. Berikan tanda X pada kotak yang paling sesuai dengan kondisi satuan Anda. Nah, itu seperti itu. Jadi kita sebelum mengisi kotak-kotak kosong ini, jangan lupa kita baca yang di setengah ini, tata cara pengisiannya. Jadi kalau suruhannya hanya memberikan satu tanda X, berarti kita memilih kotak mana yang paling sesuai dengan lembaga kita. Ya, kalau di sana ada tulisannya bahwa kita boleh memilih lebih dari satu kotak, jadi kita bisa mengisi dua dua kotak, tiga kotak sampai seterusnya sampai penuh bisa. Ya, jadi itulah cara pengisiannya dituntaskan sampai ke bawah, ke bawah. Semuanya untuk kotak-kotak ini diisi dengan tanda X sampai tuntas. Setelah kotak-kotak terisi dengan tanda X, ya, semua kotak terisi, maka akan muncul di hasil evaluasinya akan berwarna-warni seperti ini. Dengan ada kata misalnya kondusif, prakondusif, dan perlu pengembangan. Jadi kalau semuanya tuntas ke bawah, sudah beres sampai elemen 4 ya. Semuanya tuntas. Sekarang kita lanjutkan ke lembar identifikasi. Nah, ini lembar identifikasi. Di lembar identifikasi ada 3 tabel. Yang pertama, tabel hasil evaluasi diri. Ketiga, tabel identifikasi fokus perencanaan. Yang ketiga adalah tabel indikator prioritas sebagai fokus perencanaan. Nah, rekan-rekan semua, nah, ketika kita di tabel 2 di sini ada hasil evaluasi diri, ini semuanya hasil dari lembar evaluasi diri yang tadi kita isi. Sampai poin E. Ya, poin E. Nah, jadi kalau rekan-rekan semua belum mengisi ini secara tuntas, nanti di lembar identifikasinya ini akan ada yang kosong. Ya, di sini nantinya akan kosong. Tidak muncul seperti ini. Jadi kalau dari salah satu ini misalnya kita hilangkan, kita cek ke lembar identifikasinya kan, nah, kan terjadi seperti ini, kosong. Nah, kita isi lagi, misalnya kita isi lagi di sini. Kita isi lagi poin E-nya. Coba dicek lembar identifikasinya akan muncul kembali. Nah, seperti itu. Di E-nya, nah, di sini kan belum muncul. Satu-satu yang belum muncul kita cek di mana yang yang berarti yang ini error. Ya, ya, muncul semua. Nah, jadi ketika kita di sini ada lembar yang putih yang belum berisi seperti ini, berarti di lembar evaluasi dirinya ada yang terlewat atau ada yang error seperti tadi. Seharusnya hanya satu
tanda X-nya diberikan tanda 2, jadi ya error ke sininya. Makanya kalau di lembar identifikasi di tabel 2-nya ini, di tabel yang pertama ada yang kosong berarti ada yang salah di lembar evaluasi dirinya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di tabel 3, identifikasi fokus perencanaan. Di sini ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama, penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, yang D2, muatan pembelajaran yang membangun. Yang ketiga, kemitraan dengan orang tua wali. Nah, yang kita jadi fokus perencanaannya dalam tabel. Selanjutnya kita lihat di tabel 3 ada tiga ya, layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Jadi yang menjadi fokus peningkatan layanan di lembaga Bapak Ibu setelah mengisi lembar evaluasi adalah ada tiga. Ya. Pertama ada dua, penerapan pendekatan yang sesuai. Yang ketiga, muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Yang ketiga, kemitraan dengan orang tua wali murid. Ya, untuk kesinambungan, stimulasi dan satuan di rumah. Nah, jadi yang jadi fokus pengembangan itu ada tiga. Di sini sebenarnya bisa ditambah maksimal menjadi 5. Bagaimana cara menambahnya? Kita lihat di tabel 2 di sini, ya, tabel 2, mana yang berwarna merah. Nah, di sini ada tiga kan di warna yang berwarna merah. Silahkan pilih yang lebih dulu yang berwarna merah. Untuk dimasukkan ke sini, menambahkan menjadi 5. Ya, kita maksimal di 5. Kalaupun kita tidak mau menambahkan, hanya ini 3 saja, itu nggak apa-apa. Cukup 3 saja, tidak apa-apa. Ya. Selanjutnya, setelah kita lihat lembar identifikasi, kita berlanjut ke lembar 3 IRB-RKT. Dari IRB-RKT itu ada beberapa tabel. Yang pertama ada kolom identifikasi, kedua refleksi, benahi, dan kegiatan ARKAS. Nah, bagaimana cara mengisi kolom yang pertama di identifikasi? Nah, panduannya adalah di lembar identifikasi. Kita lihat di tabel 3 mana yang lebih dulu. Di sini adalah D2, penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk usia dini. Nah, kita juga berarti di sini kita D2 klik. Nah, kita klik di sini ada tanda di sini. Kita tinggal klik cari D2. Nah, untuk mengisi refleksinya dari mana akar masalahnya kita klik ya sheet ini panduan refleksi dan benahi. Nah, di sini kita lihat D2. Nah, kita cek di kemungkinan akar masalah. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, satuan masih perlu penguatan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran yang efektif agar anak dapat mencapai tujuan. Yang kedua, keterbukaan pendidik untuk belajar dari dan bersama orang lain untuk menguatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran belum menjadi budaya. Nah, Bapak Ibu silahkan rekan-rekan semua copy paste, pilih di sini, pilih kolom ini, mana yang paling sesuai, mana yang paling Bapak Ibu sesuai ya dengan kondisi di lembaga masing-masing. Misalnya ini, kita tinggal copy paste ya, salin, kita masukkan ke sini. Paste. Nah,
Karena ini bisa di copy paste, sebenarnya ini juga bisa ditulis manual oleh kita yang sama tujuannya, yang hampir sama dengan seperti ini. Ya, kita bisa eh, tulis ya, tulis manual, tapi karena untuk mempersingkat eh, waktu kita langsung copy paste aja dari panduan refleksi ini. Tapi kita cari mana yang lebih sesuai dengan lembaga masing-masing. Itu. Selanjutnya untuk mengisi kolom benahi kita sama dari sini panduannya. Kita cari di sini di kolom kegiatan benahi. Nah, ini kan sudah ada, tinggal copy paste. Copy paste. Selanjutnya di kegiatan Arkas sama kita tinggal klik dari sini. Di sini ada kegiatan Arkas. Nah, silakan pilih salah satu. Aktif komunitas belajar di satuan pendidik, partisipasi di komunitas belajar antar satuan, pengembangan diri terkait kapasitas perencanaan pembelajaran melalui platform Merdeka Belajar. Silakan pilih salah satu. Misalnya aktivasi komunitas belajar di satuan PAUD atau partisipasi di komunitas belajar satuan. Ya, kita pilih satu ini misalnya. Kita lanjut ke sini. Sebenarnya ini bisa dicari secara manual, tapi karena untuk mempersingkat waktu, itu kita pilih tinggal copy paste dari eh, sini. Karena yang ada di sini pasti ada juga di pilihan di sini. Tinggal copy paste. Itu yang pertama ya. Yang pertama kita isi tadi D2-nya yang dari identifikasi ini. D2 ini sudah masuk. Selanjutnya kita mengisi yang kedua. Nah, yang kedua kita sama dasarnya dari sini. D3 membangun kemampuan pondasi. Nah, kita tinggal klik, kita cari D3. Muatan pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi. Untuk mengisi sama, kita lari ke panduan refleksi, kita cari D3 ya. Nah, kita pilih di sini ada beberapa pilihan yang kira-kira sesuai dengan lembaga kita. Misalnya di sini yang paling sesuai AP lah, melalui AP kita masukkan ke sini. Selanjutnya untuk mengisi refleksi benahinya kita sama cari dari sini. Belajar bersama kita copy paste masukkan ke sini. Untuk arkasnya juga sama. Kita cari di sini yang paling sesuai dengan kondisi di lembaga kita. Nah, ada pilihan pengembangan terkait konten, pengembangan peningkatan kompetensi, penyediaan. Nah, yang paling cocok adalah misalnya penyediaan. Selanjutnya, ketiga adalah kemitraan dengan orang tua wali. Kemitraan dengan orang tua wali. Kita cek di sini. Kemitraan dengan orang tua wali. Ide, 6.
6. Iya, kita cek di panduan ini. 6. Pertama, akar masalahnya, satuan belum memiliki kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung. Kita pilih yang mau bilang mana. Kita misalnya yang ini. Sama copy paste, masukkan ke lembar IRB. Untuk lembar ininya, kita cari di sini di kegiatan benahi. Berarti hanya satu. Untuk arkadnya kita cari yang paling sesuai di sini. Kegiatan pertemuan kelas orang tua wali murid. Nah, kita karena sering diadakan misalnya kegiatan parenting atau pertemuan-pertemuan orang tua, ya kita eh, kita ambil yang ini arkasnya. Nah, untuk di arkasnya. Nah, begitulah cara pengisian untuk lembar IRB karena di lembar identifikasi yang muncul hanya 3 karena kita kalau mau tambahkan silahkan. Ini jangan sampai lebih dari 5. Berarti kita cukup yang ini saja. Nah, karena sudah semuanya 3, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu ke lembar rencana RKAS. Selanjutnya kita langsung ke sheet, yaitu lembar 4, yaitu rancangan RKAS. Nah, di sini ada beberapa kolom. Ya, yang pertama kegiatan benahi, yang pertama nomor, kegiatan benahi RKT, kegiatan RKAS, deskripsi kegiatan untuk rincian belanja kegiatan, jumlah satuan, dan harga satuan selanjutnya total. Nah, untuk kolom yang pertama ya, kegiatan benahi RKT, dari mana kita mengambilnya, yaitu dari lembar IRB RKT, yaitu dari kegiatan benahi. Misalnya untuk yang pertama adalah D2. Yang ini kita tinggal copy paste. Nah, kita copy paste ke sini. Melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran melalui komunitas belajar. Selanjutnya untuk kegiatan RKS-nya kita ambil juga dari sini. Kegiatan RKS-nya partisipasi. Partisipasi di komunitas belajar antar satuan. Anggap ketika kita berpartisipasi dalam komunitas belajar satuan, seperti contoh KKG. Nah, untuk deskripsi kegiatan, misalnya ketika kita berpartisipasi dalam komunitas belajar antar satuan, misalnya KKG, di sana kan biasanya timbul biaya seperti honor atau transport, misalnya transport lah, transport kegiatan KKG misalnya. Jumlahnya misalnya guru yang akan dilibatkan berapa orang, misalnya 4 orang. Harga satuannya orang orang hari orang hari ya. Satuannya orang per hari. Harga satuannya berapa sesuai dengan eh, standar yang berlaku di Bapak Ibu untuk jarak tempuh dalam kecamatan misalnya 35.000 per orang dalam satu hari. Nah,
Untuk total sudah merumus dengan sendirinya, jadi kita tidak usah menghitungnya. Jadi tinggal 4 kali 35 munculnya 140. Selanjutnya misalnya kita untuk makan minumnya, kita masukkan di sini misalnya nasi kotak kegiatan KKG kukus, kita tambahkan dengan KKG kukus, KKG kukus. Misalnya 4 orang, berarti satuannya bukan hari, orang 4 box ya misalnya, atau 4 bungkus, bungkus. Misalnya harga satuan makanannya 35 sama misalnya. Tuh, seperti itu. Nah, ini baru satu apa? Satu kegiatan yang menurut yang akan ditingkatkan itu melalui lembar identifikasi ya, layanan atau nah, ini ini baru satu layanan yang akan ditingkatkan melalui kegiatan KKG ya. Pertama, silakan ini bisa ditambah lagi misalnya beli kertas atau apa bisa ditambahkan lagi. Nah, untuk patokan harganya, jumlah uangnya ya, ini tidak harus berpatokan dengan jumlah eh, uang yang diterima oleh BOP. Jadi, karena lembar PBD ini tidak bermaksud apa tidak menjadi berpengaruh terhadap BOP. Nah, selanjutnya kita isi misalnya yang kedua, kegiatan yang kedua nanti lembar B sini, yaitu muatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum ya. Kita masukkan dulu kegiatan benahinya. Kegiatan benahinya berarti yang ini. Misalnya ini kegiatan benahi. Untuk RKS-nya kita penyediaan. Nah, kalau RKS, kalau untuk AP ya itu kan banyak macamnya. Misalnya eh, kartu huruf misalnya. Saya beli misalnya 12 set. Jadi di sini ada set paket. Nah, misalnya harganya 120.000. Silahkan ditambahkan yang lain di sini. Bisa ditambahkan lagi misalnya apalagi eh kartu huruf misalnya pajel misalnya. Pajel salad misalnya 13 set atau paket ya. Set ada di sini. Misalnya harganya sama 120.000. Itu misalnya.
Silakan untuk AP kan banyak jenisnya kita bisa ditambahkan. Kalau kolomnya tidak cukup, kita tinggal menambahkan kolomnya di sini. Bisa di sini kita klik di sini di pinggir hingga muncul gini. Kita klik kanan lalu sisipkan. Bisa seperti itu atau blok blok kita klik kanan sisipkan. Kalau kolomnya tidak cukup untuk rumus ini kita bisa tinggal tarik, klik dulu di sini. Nah, seperti itu. Jadi tinggal tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, itu poin yang kedua yang akan kita tingkatkan layanannya. Sekarang yang poin ketiga. Kita akan tingkatkan layanannya. Nah, ini poin ketiga, refleksi. Kegiatan arkasnya. Nah, kalau kegiatan pertemuan kelas orang tua murid, misalnya kita membutuhkan apa saja dalam kegiatan tersebut, misalnya snack, box, berapa, misalnya sejumlah orang tua siswa, misalnya 35 box. Kita klik di sini ada box. Iya, box. Harganya 12.500 misalnya. Selanjutnya apalagi silakan ditambahkan. Nah, itulah bagaimana cara pengisian lembar LAKS ya, untuk itulah cara pengisian lembar RKAS yang berasal dari lembar PBD. Nah, bagaimana kalau timbul pertanyaan ya, jumlah uang untuk penganggaran ini, berapa nominalnya dan berapa persen ya, dari penerimaan BOP. Begini rekan-rekan semua, untuk jumlah uang di sini kita cukup menganggarkan sekemampuan lembaga ya. Kira-kira kita kemampuannya berapa dan berapa yang kita anggarkan untuk kegiatan peningkatan mutu ya melalui lembar PBD ini. Karena untuk lembar PBD ini tidak mencakup semua kegiatan yang ada di RKS seperti honor, biaya langganan listrik kan karena tidak ada di sini. Makanya untuk kegiatan-kegiatan tersebut masuknya di RKS biasa ya yang rutin disusun setiap tahun. Nah, untuk ini nanti untuk lembar PBD ini kegiatan-kegiatan ini disisipkan dalam RAKS yang kita buat 1 tahun sekali. Jadi ini nanti ketika kita menyusun RAKS di tahun 2024 kita sisipkan kegiatan-kegiatan ini di RKS biasa yang kita buat ya setiap 1 tahun sekali seperti itu. Jadi untuk anggarannya kita berpatokan dari anggaran yang tahun 2023, tapi tidak semuanya dihabiskan di sini. Ini hanya sebagian diterapkan di sini untuk kegiatan peningkatan mutu di lembaga pendidikan Bapak Ibu. Nah, itulah cara pengisian lembar LAKS yang ada di lembar PBD lembaga PAUD. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita isi lembar PBD, ya kita simpan file ini dan kita kasih nama filenya dengan lembar PBD underscore atau garis bawah ya, nomor NPSN dan terakhir di
eh, kasih nama lembaga ibu, ya, lembaga Bapak Ibu. Itu. Nah, setelah ini kita nanti kita bisa upload di Paudpedia ya. Mungkin itu saja informasinya tata cara pengisian lembar PBD di Satuan Pendidikan PAUD. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.